Hey friend, ketemu lagi. Assalamualaikum. Saya Imron. Di video kali ini, saya mau ngobrol santai lagi soal update Interlink. Sebuah peluang baru buat kamu yang pengen dapat penghasilan tambahan dari mining digital hanya bermodalkan HP. Gaya bahasanya tidak jelimet dan mudah dipahami, tapi isinya bisa bikin kamu melek soal masa depan finansial. Kalau ada kopi di depanmu, diseruput dulu, baru kita pelajari bareng-bareng. Visi Interlink menjadikan token ETL aset global yang didukung manusia. Ketika Bitcoin diciptakan, pertama kalinya dunia mengenal ide tentang uang digital yang langka dan tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank manapun. Nilainya muncul dari sistem yang terbuka, transparan, dan berjalan otomatis lewat algoritma. Inilah bukti bahwa teknologi bisa menggantikan kepercayaan terhadap lembaga tradisional. Namun, Interlink melihat bahwa dunia keuangan masa depan tidak cukup hanya bergantung pada mesin. Teknologi memang penting, tapi kepercayaan sejati lahir dari manusia, dari tindakan, reputasi, dan kontribusi nyata di dalam ekosistem. Disinilah token ETL hadir sebagai langkah evolusi berikutnya dari uang digital. Kalau Bitcoin dibangun dari kekuatan komputasi, maka token ETL dibangun dari kekuatan manusia yang saling terhubung, diverifikasi, dan berkontribusi nyata. Nilai token ETL bukan hanya berasal dari kelangkaan, tetapi dari aktivitas ekonomi, kredibilitas, dan kerjasama antar anggota jaringan Interlink di seluruh dunia. Tim inti Interlink sedang menyusun strategi besar agar token ETL bukan sekedar token proyek, tapi menjadi aset cadangan global sejenis emas digital manusia yang bisa digunakan untuk pembayaran lintas negara. Tujuannya bukan hanya menciptakan alat transaksi baru, tetapi juga sistem keuangan yang lebih adil, di mana siapapun bisa ikut berperan dalam mendapat nilai sesuai kontribusinya. Berbeda dengan uang tradisional yang bisa dicetak tanpa batas, jumlah token ETL dibuat deflasi secara alami, artinya suplainya terbatas dan nilainya akan semakin kuat seiring bertambahnya penggunaan. Melalui integrasi ke dalam aplikasi super wallet dan jaringan ekonomi manusia, token ETL diarahkan untuk menjadi alat pembayaran universal di berbagai sektor, perdagangan, jasa, hingga sistem sosial digital yang saling terhubung. Dengan kata lain, Interlink ingin membangun dunia baru di mana kepercayaan, nilai, dan kekayaan tidak lagi ditentukan oleh institusi, melainkan oleh manusia itu sendiri. Setiap individu yang jujur, aktif, dan terverifikasi menjadi bagian dari fondasi ekonomi global baru, ekonomi berbasis manusia. Gambaran nyata dari penjelasan visi Interlink dan bagaimana konsep token ETL ini bekerja dalam kehidupan nyata. Dari Bitcoin ke Interlink, pergeseran dari mesin ke manusia. Bayangkan, dulu di era Bitcoin, orang menambang pakai komputer super canggih, bersaing menghitung angka rumit supaya dapat koin. Nilainya muncul dari daya komputasi dan kelangkaan. Nah, di Interlink, konsep itu berubah total. Yang menambang bukan mesin tapi manusia. Kamu dapat token ETL bukan karena punya komputer mahal, tapi karena aktif, jujur, dan berkontribusi dalam ekosistem. Misalnya ikut verifikasi, membantu pengguna baru, berbagi konten, dan transaksi nyata di marketplace. Jadi, nilai ekonomi token ETL dibangun oleh aktivitas manusia, bukan kekuatan mesin. Token ETL sebagai aset cadangan global. Coba bayangkan, beberapa tahun ke depan, pemerintah, komunitas, atau perusahaan bisa menyimpan sebagian dana mereka dalam bentuk token ETL. Sama seperti menyimpan emas atau dolar, bedanya nilai token ETL bukan cuma disokong oleh pasar, tapi juga oleh aktivitas manusia terverifikasi di dalam jaringan Interlink di seluruh dunia.
Contohnya, ribuan pengguna aktif di Asia melakukan transaksi barter, investasi, dan transfer lintas negara pakai token ETL. Di Afrika, komunitas Interlink memakai token ETL untuk membayar jasa atau produk digital. Di Eropa, perusahaan Web3 mulai menerima token ETL sebagai alat pembayaran global yang transparan. Setiap aktivitas ini menambah trust layer dan membuat token ETL makin kuat karena didukung partisipasi manusia nyata. Hari ini kita cuma perlu gabung dan nambang token secara gratis. Besok bisa jadi sesuatu yang bernilai dan juga bisa jadi investasi kita. Interlink bukan main-main, ini pondasi ekonomi digital baru. Kamu mau jadi bagian atau jadi penonton? Download Interlink di Play Store dan gunakan kode referral 08236805 agar kamu dapat 1000 token ITLG. Cepetan gabung karena awal 2026 kuartal 1 Interlink listing. Kita lanjut. Desain deflasi dan nilai jangka panjang. Misalnya, setiap tahun jumlah token ETL yang bisa ditambang makin sedikit. Tapi di saat yang sama, semakin banyak orang menggunakan Interlink untuk transaksi, staking, atau pembayaran. Hasilnya, permintaan naik, pasokan menurun, nilai token ETL naik secara alami. Beda dengan uang biasa yang bisa dicetak sesuka hati oleh bank, token ETL punya sistem otomatis yang menjaga agar nilainya tetap langka dan berharga. Adopsi dunia nyata dari wallet ke ekosistem. Bayangkan kamu punya Interlink Super Wallet. Di dalamnya ada saldo token ETL dan bisa kamu pakai untuk bayar barang di marketplace global Interlink, kirim ke teman di luar negeri tanpa biaya bank, atau dipakai untuk human credit score, semacam reputasi digital yang memperlihatkan seberapa aktif dan jujur kamu di jaringan. Semakin tinggi kredibilitasmu, semakin besar peluang dapat reward, proyek, atau akses ekonomi baru. Inilah bentuk nyata dari ekonomi manusia yang saling mendukung dan berbagi nilai. Kesimpulan singkatnya seperti ini, friend. Kalau Bitcoin adalah uang tanpa bank, maka Interlink adalah ekonomi tanpa batas yang dikendalikan oleh manusia nyata. Token ETL bukan sekedar token, tapi pondasi sistem nilai global baru di mana kejujuran, aktivitas, dan kolaborasi manusia menjadi sumber kekayaan dunia. Distribusi yang adil melalui node manusia. Tidak seperti sistem penambangan atau staking tradisional yang mengutamakan investor awal atau tenaga mesin. Token ETL memperkenalkan model partisipasi adil yang didukung oleh node manusia. Setiap node manusia yang terverifikasi mendapatkan token ETL melalui aktivitas manusia yang autentik, verifikasi, dan kontribusi, bukan modal finansial atau perangkat keras. Hal ini memastikan bahwa kepemilikan dan penciptaan nilai ditentukan oleh manusia, bukan mesin, yang mengubah setiap individu yang terverifikasi menjadi simbol kepercayaan dan pencipta nilai. Dengan menghilangkan dominasi paus dan ketidaksetaraan pertambangan, token ETL membangun ekonomi yang adil, terdesentralisasi, dan digerakkan oleh manusia. Ekonomi yang menghargai identitas, keaslian, dan kontribusi nyata. Mekanisme pembelian kembali dan pembakaran yang transparan. Semua pendapatan ekosistem, termasuk biaya transaksi, pendapatan iklan, dan pendapatan utilitas diarahkan kembali ke Departemen Keuangan untuk pembelian kembali dan pembakaran berkelanjutan token ETL. Mekanisme on-chain yang transparan ini menciptakan tekanan deflasi alami yang secara langsung menghubungkan pertumbuhan nilai token ETL dengan kinerja ekosistem. Setiap transaksi dan pembakaran dapat diverifikasi, memastikan ekonomi token yang berkelanjutan dan akuntabel. Beredar sebagai aset pembayaran global. Tujuan jangka panjang Interlink adalah menjadikan token ETL mata uang dunia nyata untuk penggunaan sehari-hari melalui lebih dari 10.000 titik pembayaran yang direncanakan di seluruh dunia. Pengguna akan dapat menggunakan token ETL dengan lancar untuk transaksi online maupun offline, mulai dari aplikasi terdesentralisasi hingga pedagang retail.
Ini mengubah token ETL dari token digital menjadi lapisan pembayaran nyata yang menghubungkan ekonomi blockchain dengan perdagangan manusia nyata. Ekosistem terpadu yang didukung oleh token ETL. Seluruh ekosistem Interlink termasuk lapisan exchange, blockchain, wallet, dan dApps beroperasi secara natif di token ETL. Setiap biaya layanan, penghargaan, dan proses tata kelola mengalir melalui token ETL, menciptakan siklus ekonomi mandiri yang terus-menerus memperkuat nilai intrinsik dan utilitas. Integrasi kelembagaan dan strategi aset cadangan. Interlink secara aktif bekerja dengan perusahaan publik dan mitra institusional, termasuk yang terdaftar di Nasdaq dan NYSE, untuk mengadopsi token ETL sebagai bagian dari portofolio cadangan kas mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk memposisikan token ETL sebagai aset cadangan yang diatur, transparan, dan diverifikasi manusianya, cocok untuk neraca perusahaan dan kepemilikan strategis jangka panjang. Pasokan terbatas dan meningkatnya kesulitan penambangan. Token ETL mengikuti model pasokan tetap dengan kesulitan penambangan yang meningkat secara bertahap, mencerminkan sifat deflasi Bitcoin, tetapi dirancang berdasarkan siklus verifikasi manusia daripada komputasi mesin. Seiring dengan semakin banyaknya node manusia atau pengguna baru yang bergabung, kesulitan yang akan memastikan kelangkaan, memperkuat nilai jangka panjang, dan menjaga keseimbangan dalam distribusi. Interlink adalah aplikasi gratisan, tapi kenapa perusahaan yang ada di Nasdaq dan NYSE ini dijadikan sebagai treasury mereka atau dana cadangan mereka? Ya, karena Interlink mempunyai nilai ekonomi. Apa itu nilai ekonomi Interlink? Nilai ekonomi Interlink Network terbentuk dari aktivitas nyata di dalam ekosistemnya, transaksi, penambangan, layanan, dan proyek Web3 yang terhubung melalui token utamanya, yaitu token ITLX atau Interlink Token. Sederhananya gini, Brand. Semakin banyak orang yang menggunakan, menambang, dan bertransaksi dalam aplikasi Interlink, semakin tinggi permintaan dan nilai ekonomi jaringan itu sendiri. Komponen pembentuk nilai ekonomi Interlink. 1. Volume transaksi atau transaction volume. Saat ini ekosistem Interlink telah mencatat 4 miliar dolar volume transaksi. Ini mencerminkan seberapa aktif jaringan digunakan untuk pertukaran nilai antar pengguna atau pembayaran, staking, reward, barter, dan investasi. Volume besar menandakan likuiditas tinggi dan kepercayaan komunitas meningkat. Yang kedua, token utility atau kegunaan token ETLX dan ITLK. Token ETLX digunakan untuk pembayaran, biaya transaksi, staking, reward, mining, dan governance atau suara komunitas. Token ETLK terhubung ke sistem Human Credit Score atau HCS dan daily mining seperti event mata coin mining, memberi nilai produktivitas pada aktivitas manusia di ekosistem. Fungsi ganda ini membentuk nilai ekonomi ganda atau dual layer ekonomi. Nilai dari aktivitas manusia plus nilai dari transaksi digital. Yang ketiga, Human Credit Score atau HCS. Sistem ini memberi nilai kepercayaan dan mempengaruhi seberapa besar reward, limit transaksi, dan peluang proyek. HCS atau bertransaksi menjadi bagian dari ekonomi berbasis reputasi manusia. Untuk yang keempat, integrasi AI dan Web3. Interlink menggunakan AI plus blockchain untuk menilai perilaku pengguna, mengoptimalkan distribusi token, dan memastikan ekonomi yang adil. Ini berarti tidak hanya uang berpindah, tetapi data dan kepercayaan manusia ikut menciptakan nilai. Yang kelima, ekosistem super app dan venture. Nilai ekonomi juga diperkuat oleh layanan di dalam Interlink super app seperti ITLX Wallet, Marketplace, Social Mining, Project Venture, dan Ambassador Program. Setiap fitur menciptakan aliran nilai baru yang mendukung stabilitas ekonomi token. Dampaknya ke nilai token ITLX. Volume transaksi besar, permintaan ITLX meningkat, HCS aktif, menciptakan pengguna berkualitas tinggi atau ekonomi sehat. Super App dan Wallet memperluas utilitas token,
Hasil akhirnya adalah nilai ITLX mencerminkan aktivitas ekonomi seluruh komunitas Interlink. Analogi sederhananya gini, Bren. Bayangkan, Interlink seperti negara digital. ITLX sama dengan mata uang nasionalnya. HCS sama dengan sistem kepercayaan dan reputasi warganya. Volume transaksi sama dengan GDP-nya atau nilai ekonomi total. Jadi, semakin aktif warga digital bertransaksi dan berkolaborasi, semakin kaya negara Interlink ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.